tausiah dari guru kita Al-Mukarram Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Alwi Al-Qatu wal makan falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kumaha ada maksud ya? Sehat, semuanya sehat. Udah ngantuk apa belum? Saya udah ngantuk. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu manis dengan kecintaannya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama, mendengar tausiah, bersalawat bersama-sama, memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini adalah kasih sayang yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena banyak sekali daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ciptakan, belum tentu mereka mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketenangan di dalam hati kita. Amin ya Rabbal. Saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta Allah, kasih sayang Allah begitu hebat. Maka dari itu Nabi Muhammad berdoa di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni hubbak. Nabi Muhammad ngajarin kita berdoa kepada Allah. Doanya apa? Allahumma urzuqni hubbak. Allahumma urzuqni hubbak. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku berupa cintamu. Karena yang paling mahal ini cintanya Allah. Berapa banyak orang yang terlihat nakal, terlihat jauh dari Allah, terlihat rajin maksiat, tapi Allah cinta kepadanya, maka Allah rubah seketika dari seseorang tersebut jahat berubah menjadi baik. Mudah bagi Allah. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Banyak sedekah, apakah menambah kemuliaan Allah? Tidak. Banyak sholatnya saya, apakah menambah kemuliaan Allah? Tidak. Allah nggak perlu itu semua. Tidak perlu Allah. Allah sudah mulia. Allah sudah mulia. Yang kita perlukan sekarang cintanya Allah kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan mendapatkan segala galanya. Dan saya yakin di antara tanda cintanya Allah kepada kita, malam hari ini Allah berjumpakan kita di waktu yang insya Allah Allah berkahi. Amin ya Rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Al-Imam Ahmad bin Hanbal, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, satu hadis dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah dengan keislaman kepada dua orang yang paling kau cintai. Ada satu orang. Mana yang lebih kau cintai ya Allah? Yang pertama Umar bin Al-Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Jadi ada di zaman Nabi seorang sahabat namanya Umar bin, ada lagi di zaman Nabi namanya Amr bin Hisham. Siapa Amr bin Hisham? Abu Jahal. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah karena dua orang ini memiliki pengaruh yang kuat. Ya Allah, masukkanlah salah satu di antara kedua orang ini ke dalam Islam. Yang mana yang paling kau cintai? Ternyata yang masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Abu Jahal itu pamannya Sayyidina Umar. Jadi jangan salah, Abu Jahal itu pamannya Sayyidina Umar. Nah, sekarang baru tahu kan. Jadi Umar bin Khattab itu punya ibu namanya Hantamah, itu adiknya Abu Jahal. Jadi yang mendidik Sayyidina Umar dengan didikan yang keras dari semenjak kecil siapa? Pamannya yang bernama Abu Jahal. Sehingga sudah dewasa bukan malah menjadi teman, Sayyidina Umar bin Khattab malah memusuhi Abu Jahal. Oleh karena itu Abu Jahal marah. Dan yang mendapatkan hidayah dari Allah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini terkenal dengan kasar, keras. Kalau melihat ada orang yang masuk Islam dipukul sama. Kalau melihat ada orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dihinakan. Kalau melihat ada orang yang memuliakan Nabi Muhammad SAW dikucilkan. Pernah suatu waktu teman-teman yang hadir dan juga teman-teman yang menonton, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak bahwa ada seorang wanita bernama Ummu Abdillah, namanya Laila, kunyahnya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini bersama suaminya ingin pergi hijrah ke negeri Habasyah, pergi keluar kota untuk mengamankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesampainya di sana, sesampainya di perjalanan, beliau berjumpa dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mendekat kepada Ummu Abdillah, wahai Laila, kamu mau pergi kemana? Takut sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kalau ada orang yang dekat sama Nabi pasti dipukul. Ummu Abdillah mau lari. Kata Sayyidina Umar, kemari, jangan takut sama saya. Kamu mau ngapain? Maka kata Ummu Abdillah, saya mau hijrah ke negeri Habasyah bersama suami saya. Maka Sayyidina Umar bukan marah. Sayyidina Umar menunjukkan wajahnya yang sedih, lalu mengatakan, semoga kalian ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergi Sayyidina Umar, suaminya datang, melihat istrinya gugup, ditanya, kenapa kamu kok seperti ini? Kata istrinya, saya barusan ketemu Umar bin Khattab. Hah? Kamu ketemu Umar bin Khattab? Diapakan kamu? Tidak. Dia cuma bertanya, saya mau pergi kemana? Kemudian kamu jawab, ya saya jawab. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia hanya mengucapkan, semoga kamu ditemani oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kata suaminya, jangan berandai-andai wahai istriku. La yaslamu Umar hatta yuslima Jamalul Khattab. Umar gak mungkin masuk Islam sebelum unta bapak masuk Islam terlebih dahulu. Maksudnya apa? Menghinakan. Dan tidak mungkin Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ikhwani, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah tersebut juga kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Naik saja ke atas ya Bapak. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman Nabi Muhammad, kalau ada angin kencang, Nabi Muhammad tidak bolak-balik di rumahnya. Nabi Muhammad muter kanan, muter kiri, sehat gitu. Sampai Siti Aisyah bertanya, ketika ada angin yang kencang, Nabi Muhammad berjalan dari ujung rumahnya ke ujung rumahnya, ke ujung rumahnya ke ujung. Sehingga ketika turun hujan, Nabi Muhammad tersenyum. Ketika turun hujan, Nabi Muhammad tersenyum. Apa kata Nabi Muhammad ketika ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau seperti orang yang bingung, namun setelah turun hujan engkau seperti bahagia? Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, saya takut Allah menurunkan musibah sebagaimana musibah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum saya. Karena nabi-nabi sebelum saya itu di antara musibahnya angin yang kencang. Nabi Muhammad takut kalau kita selfie. Ya. Nabi Muhammad takut kalau ada bunyi geledek. Nabi Muhammad SAW takut, berdoa kepada Allah. Kalau kita mah seru-seru aja. Kalau melihat tetangga kita ada yang terkena gempa, biasa-biasa aja. Nabi Muhammad SAW takut. Nabi Muhammad katakan, saya kalau mendengar angin atau ada suara geledek, saya takut Allah akan menurunkan musibah sebagaimana diturunkan kepada nabi-nabi sebelum saya. Namun setelah turun hujan, itu artinya Allah ingin menurunkan rahmat, bukan azab. Setelah ada hujan yang turun, artinya ini bukan azab, tapi Allah ingin menurunkan rahmat bagi kita. Mudah-mudahan turunnya hujan juga menjadi rahmat bagi kita. Turunnya hujan insya Allah membawa keberkahan kepada kita. Bukan saya yang berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kata Allah, saya turunkan dari langit air. Ini turunnya dari mana? Untuk apa? Kata Allah di dalam Al-Quran. Percaya Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, saya turunkan hujan dari langit untuk mensucikan kalian. Insya Allah dari awal kita hadir, kita baca qasidah, kita baca zikir, kita mendengar ceramah. Di akhir acara, alhamdulillah, Allah mensucikan kita. Insya Allah bukan hanya jasad kita, hati kita juga insya Allah akan disucikan oleh Allah. Insya Allah next time, kapan-kapan lagi insya Allah kita akan berjumpa lagi. Karena memang kondisi yang sudah tidak memungkinkan dan perjalanan saya juga mungkin masih jauh, dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita berjumpa lagi. Terakhir, karena saya mengambil pelajaran, terkadang saya ngomong banyak nggak ada manfaatnya. Terkadang saya diam malah banyak manfaatnya. Ini saya buktikan. Saya beberapa kali saya ceritakan, belum lama, mungkin sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, atau 3 bulan yang lalu, saya pergi ke Bangkok. Tahu Bangkok? Di mana Bangkok? Maliping. Oh, di Maliping. Bangkok itu di Thailand. Bangkok di mana? Daerah yang banyak penduduknya adalah orang yang bukan Islam. Saya di sana mengisi acara. Setelah mengisi acara, saya duduk di kafe bersama beberapa teman saya. Tiba-tiba ketika duduk, ada seorang bapak dan anak. Nih, dengerin nih. Ada bapak sama dia ngeliatin saya aja. Saya bilang, kira-kira ini mau apa? Saya nggak paham bahasanya. Dia nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa dia nggak bisa bahasa Melayu. Lalu saya suruh sahabat saya penterjemah mendatangi dia. Kamu mau apa? Dia bilang, saya boleh atau tidak duduk sama orang itu, duduk sama saya. Duduk bersama saya. Setelah itu dia tanya, ini dari mana, siapa, agamanya apa. Setelah diceritakan oleh sahabat saya yang menerjemahkan dengan bahasa Siam, ya, bahasa Thailand, dia katakan, kalau saya masuk Islam boleh atau tidak? Kalau anak saya masuk Islam boleh atau tidak? Sahabat saya bertanya, memangnya kenapa kamu mau masuk Islam? Dia katakan, saya suka saja melihat wajah orang ini.
Jadi ini yang saya pelajari. Terkadang saya capek-capek gak ada hasil. Saya duduk ngopi tapi ada hasilnya. Oleh karena itu pesannya adalah berjuang saja, berusaha saja. Urusan hasil serahkan kepada Allah Subhanahu. Berapa kali kita berusaha ingin menjadikan orang menjadi orang yang baik, tapi gak jadi-jadi. Kita duduk di rumah, orang banyak belajar dari kita, dan itu terbukti. Maka jangan pernah takut. Kita punya sosial media, yang punya Instagram, yang punya TikTok, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp. Sebar saja ilmunya Allah, sebar saja agamanya Allah, dan insya Allah Allah berikan kepada kita hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan insya Allah perjumpaan kita bukan akhir daripada perjumpaan kita di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita berjumpa di dunia sebelum di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Dan terakhir saya minta doa penutup dari Al-Habib Umar bin Sahab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما ولا تجعل من بعد تفارقنا تفارقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا محاور الاحوال حول حالنا الى احسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير ورزق وعافية وارزقنا على كمال حسن الخاتمة عند الموت في خير ورزق وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim